Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Khairiyah, NIM 2019 12124 dari kelas KKLR. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan e-poster yang telah saya buat untuk memenuhi tugas KKN virtual Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus tahun ajaran 2021-2022. Dan saya mendapatkan tema e-poster tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana salah satunya juga ada tentang perbankan syariah sesuai dengan tema pada saat KKL virtual yang telah dipaparkan dari pihak OJK, yaitu bertema tentang perbankan syariah. Sebelum kita kenal lebih jauh lagi tentang perbankan syariah, apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, berdasarkan UU Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Adapun prinsip dalam operasional perbankan syariah, itu ada 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip kemitraan, yang kedua ada prinsip kemanfaatan, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip keseimbangan, yang kelima ada prinsip keuniversalan. Dari masing-masing prinsip itu akan sedikit saya jelaskan maksud dari prinsip tersebut, seperti gambaran umum begitu ya. Yang pertama tadi ada prinsip kemitraan. Prinsip kemitraan atau ta'awun adalah prinsip yang melandasi bank syariah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bidang keuangan syariah. Yang kedua, ada prinsip kemanfaatan. Prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan adalah bank syariah mengedepankan kemanfaatan atas segala usaha yang dijalankan oleh perusahaan dan sesuai dengan aturan syariah. Kemudian yang ketiga, ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan atau saling ridho merupakan prinsip yang memungkinkan kesamaan hak dan kewajiban antara nasabah dan bank dengan dilandasi keridhoan antara masing-masing pihak tanpa adanya paksaan. Kemudian ada prinsip keseimbangan. Yang keempat, prinsip keseimbangan atau tawazun ini adalah prinsip yang menggambarkan bahwa antara bank dan nasabah berada dalam satu kesatuan. Dan yang terakhir ada prinsip keuniversalan, yang mana dengan nama lain rahmatan lil alamin. Prinsip ini menjadikan bank syariah tidak hanya diperuntukkan bagi umat muslim, namun dalam prinsip muamalah semua orang dapat bertransaksi dengan bank syariah. Kemudian, selain 5 prinsip yang ada di dalam operasional perbankan syariah seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga prinsip yang tidak boleh dilakukan dalam perbankan syariah. Ada 6 diantaranya, itu riba, maisir, gharar, haram, zalim, dan ikhtiar. Riba sendiri adalah penambahan pendapatan secara tidak sah. Kemudian maisir, yaitu transaksi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Kemudian gharar, transaksi yang objeknya tidak jelas, jadi peruntukan objeknya itu untuk apa masih belum ada kejelasan. Kemudian ada haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Kemudian ada zalim, transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain, di mana salah satu pihak akan merasa dirugikan. Dan ikhtiar, yaitu praktik penimbunan. Nah, keenam hal tadi itu memang tidak boleh dilakukan dalam perbankan syariah. Kemudian dalam perbankan syariah itu ada 3 jenis. Ada BUS, ada BPRS, dan ada UUS. Yang BUS, yaitu Bank Umum Syariah, adalah bank syariah yang dalam kegiatan usahanya itu memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kemudian contoh BUS diantaranya ada Bank Muamalat Indonesia, ada Bank Syariah Mandiri, dan ada Bank BRI Syariah, dan bank-bank lainnya. Kemudian ada BPRS, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, di mana bank ini disebut sebagai bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu pembayaran. Misalnya ada BPRS Harta Insan Karimah atau HIK, BPRS Asalam, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada UUS. UUS itu unit usaha syariah.
Yang selanjutnya itu di mana unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan atau unit syariah. Contoh dari UUS ini diantaranya adalah Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, dan Bank Permata Syariah. Oh ya, dan ada 5 produk terbaik atau produk unggulan dalam perbankan syariah di Indonesia ini. Apa saja sih 5 produk populer bank syariah yang ada di Indonesia? Yang pertama ada tabungan syariah, yang kedua ada deposito syariah, yang ketiga ada gadai syariah, yang keempat ada pembiayaan atau pinjaman syariah, kemudian yang terakhir ada giro syariah. Produk-produk tersebut akan saya jelaskan. Nah, yang pertama tadi ada tabungan syariah, yaitu adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang pengelolaannya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Dan karena produk syariah ini menerapkan sistem bagi hasil, jadi karena adanya unsur riba yang tidak halal, bank syariah berperan mengelola dana simpanan untuk disalurkan sebagai modal usaha produktif yang sesuai dengan prinsip syariah. Keuntungannya diberikan dalam bentuk bagi hasil kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan antara pihak bank dengan pihak nasabah. Yang kedua tadi ada deposito syariah, yaitu produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan telah berakhir atau pada tanggal jatuh tempo, yaitu ada pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan atau 2 tahun. Keuntungan deposito di bank syariah berupa nisbah atau bagi hasil. Umumnya nisbah atau bagi hasil ini dipresentasikan atau dengan perbandingan 60-30 untuk nasabah dan untuk bank. 60-nya untuk nasabah dan 30-nya untuk bank. Adapun manfaat dari deposito syariah yaitu pembagian keuntungan bisa diatur sendiri dan bisa dijadikan jaminan pembiayaan. Kemudian pengelolaan dana secara syariah sudah pasti dipastikan dari pihak bank itu hanya fasilitas automatic rollover, dan dana nasabah dipastikan aman karena dijamin oleh LPS. Kemudian produk yang ketiga tadi ada gadai syariah. Gadai syariah merupakan produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Gadai syariah menggunakan ahad ran atau ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang sebagai jaminan. Jika nasabah atau debitur tidak sanggup melunasi cicilan, maka barang tersebut yang dijadikan jaminan akan dijual untuk menutupi hutang nasabah tersebut. Jika harga jualnya melebihi utang dan kelebihannya tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Dalam biaya administrasinya, debitur dikenakan biaya pemeliharaan barang. Sebagaimana dalam pandangan Islam bahwa barang jadi milik kreditur, otomatis biaya pemeliharaan dari barang yang telah digadaikan tersebut ditanggung oleh debitur yang kemudian dibayarkan kepada kreditur atau pada bank. Kemudian produk yang keempat ada pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi tersebut dalam bentuk pembayaran secara langsung ataupun secara tunai. Sama seperti pinjaman pada bank konvensional, tapi dalam hal ini itu pinjaman pada bank syariah ya. Kalau dalam perbankan syariah, transaksi semacam ini itu tidak tergolong riba selama bertujuan tolong-menolong dan tetap mengikuti syariat. Keuntungan bank didapatkan dari margin harga beli barang di toko, harga jual kepada nasabah. Misalnya, nasabah meminjam uang tunai untuk membeli peralatan atau komputer katakanlah. Bank syariah akan mengembalikannya terlebih dahulu bank syariah akan membelikannya terlebih dahulu kepada toko.
Lalu komputer itu dijual kepada nasabah dengan harga yang telah dimasukkan ke dalam margin tersebut. Ataupun misalkan seperti ini, dengan sistem bagi hasil. Pada saat kita pinjam sejumlah uang untuk modal usaha, bank akan dapat beberapa persen dari profit usaha yang kita jalankan nantinya tersebut. Nah, presentase profit sharing tersebut akan disetujui pertama pada kesepakatan di awal atau kesepakatan di muka. Kemudian produk yang kelima, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau bilet giro selain kartu ATM. Nasabah giro disebut juga dengan giran. Bisa dari perorangan, badan hukum, atau instansi, kemudian atau badan hukum lainnya yang membutuhkan kemudahan bertransaksi dalam jumlah yang sangat besar dan kapan saja dapat dilakukan. Sekian tadi paparan dari e-poster yang saya buat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.